Oke, selanjutnya kita langsung bikin akun saja di Software. Dan ini silakan untuk dipraktekkan juga langsung. Dan kita lihat seberapa mudah membuat aplikasi web di Software yang full tanpa coding ya. So, langsung saja mungkin kita pilih yang start from login ataupun sign up. Ya, kalau baru pertama bikin akun di Software ya kita mesti sign up dulu. Bisa isi nama lengkap, email, dan password. Kalau saya sih lebih prefer sign in with Google ya, karena selain lebih praktis juga somehow lebih tenang aja gitu, lebih aman. Pilih sign in with Google, pilih menggunakan akun apa. Nanti kita akan mendapatkan konfirmasi email ya untuk verifikasi lah, bahwa kita sedang mendaftar di Software. Kemudian selanjutnya akan ada questionnaire ataupun assessment. Kita akan gunakan Software ini untuk apa? Coba saya pakai yang client as a freelancer ya. Ini mungkin buat data mereka ya. Untuk profiling pengguna software itu siapa gitu. Gimana, how did you find software dari Twitter, kemudian how will you be using software. Ini silahkan dipilih apa saja. Salah ya, mungkin ini aja deh. Kemudian ini saya uncheck ya, supaya nggak banyak newsletter di email saya. Continue. Nah, oh ya, tadi saya lupa menyampaikan ya, Software ini ada versi free-nya ya. Jadi kita akan gunakan tools-tools no code tadi dari mulai Software, kemudian Maiar, dan Calendly yang versi free-nya. Dan itu sudah cukup sih, menurut saya sudah cukup. Kemudian selanjutnya kita tinggal bikin aplikasi nih di Software. Ini tampilan dashboard-nya. Di sini ada beberapa template yang siap pakai. Kita bisa lihat preview-previewnya dari template-template bawaannya Software. Ya, mungkin enaknya pakai template adalah ya sekali klik udah langsung jadi aplikasinya, tinggal edit-edit kontennya. Tapi kekurangannya barangkali ada orang yang juga memakai template yang sama, jadi ada kemiripan gitu, walaupun kontennya berbeda. Dan di tutorial kita kali ini kita akan build dari nol ya, supaya kita tahu nih kalau mau memodifikasi sebuah template, strukturnya kita mesti ketahui terlebih dahulu. Jadi lebih mudah nanti ke depannya. Kalau mau setting-setting dulu profile, boleh, silahkan. Tapi sekarang mungkin saya langsung saja ya ke bikin aplikasi baru. Ya, tinggal klik tombol ini, New Application. Kemudian tadi ya bisa pakai template atau mulai dari scratch banget, dari nol banget dengan blank canvas. Ya. Saya akan pilih yang blank canvas. Nah, dibandingkan dengan tools no code yang lain, Software ini menurut saya tampilannya sederhana ya, sangat-sangat simple. Saya pernah pakai tools no code yang lain. Itu lumayan complicated dan paling tidak mesti punya basic pemrograman web dulu supaya atau minimal HTML CSS lah. Ya betul, minimal HTML CSS supaya bisa lebih nyaman menggunakannya. Nah, Software ini karena dia sistemnya pakai halaman blok-blok gitu, jadi dia nanti ada semacam blok-blok siap pakai dari mulai header dan lain-lain. Kita menggunakannya pun lebih intuitif ya, dan lebih simpel dan lebih mudah sebetulnya. Jadi cocok banget untuk freelancer ataupun founder ataupun business owner yang kurang memiliki pengetahuan teknikal tentang cara membuat website maupun aplikasi web. Jadi ini sangat cocok nih Software. Nah, biasanya setiap kali mulai sebelum membuat sesuatu, saya biasanya masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu ya, untuk melihat ada pengaturan apa saja di Software. Mulai dari general, nama aplikasinya apa, misalnya kita sebut namanya Business Coach. Kemudian subdomainnya seperti ini tadi.
subdomain under domainnya software.app. Nanti ini bisa di custom domainnya menjadi domain yang punya kita sendiri. Tapi sepertinya itu pakai versi yang berbayar sih di softwarenya. Kemudian ini subdomainnya saya bikin aja business coach. Jadi nanti halaman webnya bisa dibuka, businesscoach.software.app. Favicon, nah ini biasanya kalau kita ngoding hands-on itu Favicon kita mesti taruh di sebelum head ya. Dan itu lumayan sih, kalau misalnya manual itu adjustmentnya lumayan. Nah di software ini disediakan fasilitas untuk upload gambar buat Favicon. Favicon itu buat gambar-gambar seperti ini nih. Favicon seperti ini. Jadi lebih cantik kelihatannya. Di sini saya sudah menyiapkan Favicon dan ini bisa di-download dan bisa digunakan juga oleh rekan-rekan semua. Upload Favicon. Nah ini Favicon. Maaf. Sarannya di sini ada 128 kali 128. Kita cari yang mendekati saja. Ya, bisa 120 atau 144 deh. Oke, setelah itu, nah ini tadi ya, software branding, maksudnya adalah ini. Ya, jadi kalau kita pakai yang free, maka di aplikasi web kita akan muncul brandingnya software. Nah ini bisa dihilangkan kalau kita upgrade ke paket yang berbayar. Untuk contoh yang saat ini kita tetap pakai free saja ya. Settingan general sudah, saya klik save aja. Oke, kemudian custom domain. Nah ini tadi custom domain adalah fasilitas berbayarnya dari software. Misalnya kita ingin menghilangkan domain software.app-nya. Jadi full lifecoach.com misalnya, menggunakan custom domain yang sudah kita miliki. Nah itu bisa di software tapi ini service yang berbayar. Kemudian integrasi untuk saat ini sepertinya kita belum ya. Mungkin nanti akan butuh ini tapi belum deh ya, belum. Google Analytics juga belum. Mungkin untuk yang tutorial sekarang tuh kita lebih ke bikin halaman web siap pakai tanpa banyak ribet dulu gitu. Kita mulai dari yang simple-simple dulu. Yang penting tertarik dulu bikinnya. Kemudian untuk SEO-nya ini juga kita skip dulu. Custom code, user group dan lain-lain sepertinya tidak perlu. Itu di halaman setting. Oke, nah setelah halaman setting biasanya saya langsung lihat pengaturan-pengaturan lain yang kaitannya dengan desain sistem ataupun tampilan. Di sini ada di menu theme. Jadi default style dan UI element ataupun dari mulai warna, font dan lain-lain di setting di menu theme supaya nanti setiap kali saya bikin blok-blok UI atau blok elemen itu stylenya standar sama ya semuanya. Mulai dari tipografinya 16 pixel, kemudian fontnya mungkin untuk font headingnya saya menggunakan Inter. Tingkat ketebalannya semi bold, warnanya hitam. Oh, untuk warna ini kayaknya kita butuh inspirasi nih. Nah, biasanya saya nyari inspirasinya di website namanya Color Hub. Ya. Ini nanti linknya ada di description di bawah. Biar nggak bikin sendiri, nggak ngarang sendiri inspirasi tentang color palette. Salah satunya saya bisa cari di Color Hub. Jadi kita mulai saja. Di sini ada banyak sekali inspirasi color palette dan bisa dilihat previewnya seperti apa. Misalnya saya pilih yang ini ya, yang violeta ini saya pilih, kemudian klik edit dan preview. Nah, di sini kita bisa kelihatan nih, kalau kita misalnya menggunakan color palette yang tadi, yang violeta tadi, implementasinya seperti apa? Bisa seperti ini atau yang agak clean, jadi tidak dominan banget warna yang ininya, yang ungunya, yang violetnya. Ini lebih clean, atau bisa alternatif yang lain. Kita bisa ikutin lah, ada previewnya jadi enak, ada inspirasinya, ada bayangan, ada gambarannya gitu. Nah kayaknya ini cocok nih yang ini.
supaya tidak terlalu clean. Dari sisi fontnya, headingnya, ini heading pakai yang ini. Jadi saya copy saja coba. Nah, sebentar. Ini saya copy. Kemudian mungkin di sini. Heading colornya yang tadi yang sudah dikopikan. Ini dulu. Atau harus di ini ya. Ah, maaf. Di sini ternyata cara ubahnya. Belum di copy. Udah kok. Set. Udah ketik manual aja deh. Paste. Apa tadi? 475569. 47556. Ih. 475569. Oke. Ini karena tidak diedit, jadi beneran real. Kemudian paragrafnya pakai yang ini. CBD 5E1. Wah, kayaknya nggak efektif banget nih kalau harus kayak gini. CBD 5F1. Ya. Sisanya perlu. Ini saya coba ini dulu deh, biar pakai Zip. Jadi saya udah install aplikasi Zip. Aplikasi Zip ini untuk nge-save color palette sih. Ini kita save dulu. Biar nggak usah ngetik-ngetik lagi nanti ketika memasukkan color palette ya. Sama yang putih FFF. Ini nggak usah kayaknya FFF. Oke, setelah itu ini tadi yang inter untuk yang font, untuk yang headernya. Untuk bodinya mungkin saya pilih Lora saja. Kok bisa tahu nama-namanya? Ini karena biasa bikin aplikasi web, jadi lumayan hafal ya pasangan-pasangan fontnya itu seperti apa gitu. Ini basically Google Font, jadi kita bisa cari di Google Font. Kemudian untuk ketebalannya light saja, body color, button. Nah, button kalau melihat ini dia warnanya yang ini ya, yang 8B. Coba kita ganti saja. Masa sih nggak bisa diedit? Aneh banget. Paste. Nggak bisa dong. Coba ini copy. Ya ini sorry. Ubah. Paste. Nggak bisa juga. Parah nih. Hafalkan. 8B5CF6. Kemarin bisa 8B5CF6. Oke. Text colornya udah cocok warna putih ya, sesuai dengan tadi yang ada di inspirasi dari Color Hub. Kemudian kelebaran websitenya mau fix, mau full, mau custom. Saya sukanya yang fix ya. Kalau full itu sepanjang layar tuh, jadi dia full memenuhi layar. Untuk theme sepertinya sudah oke. Klik save. Nah, terus setelah itu apalagi ya, lihat contekan dulu. Kita bisa mulai dari bikin navigation barnya dulu. Navigation ini ya, menu ya. Normalnya kalau kita bikin navigation di HTML tuh ya bikin div nav, kemudian bikin link untuk masing-masing menunya, li gitu. Nah, kalau di sini kita tinggal klik di sini, di blok nih, atau yang ini juga bisa, sama aja.
Kemudian pilih yang header. Nah, di sini ada beberapa pilihan header yang bisa digunakan. Kalau lihat dari sini contohnya adalah dia ada sub menunya ya. Jadi saya pakai yang ini aja yang ada header with sublink icon etc. Kita tinggal klik saja dan udah langsung muncul. Ini bisa di preview. Udah langsung muncul, jadi enak banget. Nggak usah ngoding, udah langsung jadi gitu ya. Lalu setelah itu ya di customize mulai dari logonya atau kita customize dari mulai warnanya ya. Kalau di sini kan warnanya si navigationnya ada background colornya. Nah itu kita customize-nya mulai dari atas dulu, dari section home header 1. Ini bisa diedit by the way. Ya. Jadi header 1 aja. Kemudian dulu kadang-kadang suka kejadian juga kayak gini. Lalu tadi ya colornya, klik yang color palette ini untuk mengubah background color dari navigation menu ini. Kita klik, kemudian pengaturannya ada padding topnya berapa. Ini cocok banget kalau yang udah ngerti tentang CSS, dia tinggal klik-klik begini saja. Jadi memudahkan ya, mau pakai border atau enggak, maupun top dan bottomnya. Kemudian background colornya ya. Background colornya tadi kalau ini harusnya bisa dipaste sih. Nah ini bisa ternyata. Oke ya, sesuai dengan ini ya. Kemudian tinggal logonya kita ganti. Saya juga sudah menyiapkan file-file logonya, jadi nanti bisa digunakan juga atau bisa pakai logo yang sudah teman-teman siapkan juga. Logo transparent white, coba yang ini. Nah, oke. Atau ada lagi satu lagi yang putih, kayaknya lebih cocok. Ini sebentar ya. Nah, lebih cocok. Atau kayaknya lebih bagus yang tadi. Ini nih. Oke, nah, nggak apa-apa. Lalu logonya juga bisa di setting dari mulai kelebarannya, size-nya juga. Tapi defaultnya dia cuma ada settingan buat width 4, 2 aja, atau jangan terlalu besar deh, 3. Kemudian linksnya kalau di sini warnanya putih semua ya. Jadi yang link ini text colornya kita buat jadi warna putih. Lalu size-nya kita tambahkan. Kemudian kita preview dulu deh untuk lihat hasilnya seperti apa. Oke. Saya rasa udah cukup. Kemudian ini harusnya inter ya. Kalau nah betul, ini harusnya inter. Font family-nya semi bold, letter spacing-nya normal atau wide. Kita wide aja. Lalu di sini ada home, product, FAQ, pricing. Ya. Kita ganti jadi home. Huruf besar semua nggak? Ya, huruf besar semua. Home. Kemudian ada juga product, FAQ, dan nambah satu menu lagi ya, pricing. Tinggal klik tombol ini aja, add link, lalu kita kasih nama pricing. Kemudian di bawahnya ada button, karena di sini buttonnya contohnya 1, jadi kita mungkin cukup 1 saja, yang ini dihapus. Dan bisa di styling juga buttonnya, mulai dari fontnya. Tadi fontnya kita samain aja, inter.
Kemudian size-nya juga kita buat besar. Background color-nya, nah kalau kita lihat dari sini dia bisa warna yang ini ya, yang 4, 7, 5, 5, 6, 9. Supaya ada kontras dan ketahuan bahwa ini button. Kalau ini harusnya bisa dipas tuh ya. Nah yang ini. Nah, kemudian padding left right-nya saya geser dulu. L terlalu besar. M ini juga sama. M. Kemudian atap, padding top bottomnya tambahin 4. Jadi 4. Oke. Kemudian roundednya L, XL. Bisa deh kayak gini. Nah, sebenarnya seru ya ngoprek-ngoprek kayak gini. Kalau ngoding lumayan. Kita mesti banyak bikin properti CSS. Lalu letter spacingnya samain aja tadi white kan. White. Kemudian tulisannya kita bikin besar. Sayangnya nggak ada pengaturan untuk langsung si fontnya itu jadi capitalize ya. Atau ada di sini? Jangan-jangan. Oh enggak. Ini buat settingan kalau misalnya diklik, dia akan buka halaman baru di new tab atau di halaman yang sama. Ya, tinggal diaktifkan toggle on off toggle-nya. Lalu apa lagi? Kita preview dulu deh. Oke, not bad lah ya. Atau terlalu besar mungkin ini. Oke, kalau terlalu besar ya tinggal dikurangin size-nya. Kemudian tadi kan ada sub menu, home, product, about me, sama our class. Terus dia ada icon-nya ya. Kemudian ada paragraf copywriting-nya, nanti kita copy paste aja. Kemudian ya ini nih, besok yang ini nih. Product, about me, sama our class. Ini ganti. About me sama our class. Kemudian iconnya diganti jadi iconnya kita bisa upload sendiri. Di sini ada pilihan untuk upload icon atau pilih dari yang sudah ada. Kita pick from library aja. Ini about ya. Mungkin ini kali ya. Oh iya betul. Pilih. Kemudian warnanya jika melihat dari sini dia warnanya hitam atau sama dengan logo, warna logonya ya. Atau kalau misalnya ngikutin color palette ya disamain sama warna yang tombol early access ini. Jadi kita ubah warnanya disamain dengan tombol yang tadi. Yang ini nih. Klik lagi sini. Enter. Yes. Yang ini juga sama. Warnanya tadi. Ketika kita udah membuat satu palet warna, dia akan otomatis muncul di palet yang di bawahnya ini. Jadi tinggal diklik saja. Ini kayaknya tombolnya perlu dibikin lebih wide lagi. Fontnya. Letter spacingnya maksudnya. Kita buat wider. Oke, sudah cukup. Lalu wordingnya ya. Wordingnya sebenarnya saya udah nyatet juga sih. Sebentar. Untuk submenu, page setting submenu. Oh, kita copy paste dari sini aja. I cut, let's bentar. Control key. Kopas. Untuk menggantikan yang ini. Lalu satu lagi tulisannya adalah
plus untuk menggantikan yang menu yang deskripsi dari our class. Oke, sepertinya udah, kita preview dulu. Oke, kita tadi kayaknya si submenunya nggak kelihatan, mungkin perlu ditambahin dulu section ya. Hero section kita pilih random aja dulu, yang mana, yang ini misalkan. Lalu kita preview. Nah, baru muncul ya submenunya. Atau kita juga bisa langsung publish halaman navigasi sama hero section ini yang instan banget. Tinggal klik, edit. Jadi, kita coba publish aja supaya bisa dilihat subdomainnya. Tadi subdomainnya tadi namanya ini ya, businesscoach.software.app. Kemudian tinggal klik publish ya. Tadi dari tombol publish, subdomainnya namanya apa. Kalau sudah confirm dengan namanya, kita klik publish. Yeay, berhasil. Dan ini harusnya udah bisa kita lihat ya di alamat businesscoach.software.app. Coba kita buka di browser yang lain. businesscoach.software.app. Nah, sudah jadi. Bagus juga. Oke, ada satu hal nih. Kayaknya ini si navigation menunya itu bisa dibuat sticky. Jadi stick to the top. Jadi ketika di scroll itu dia akan stay di atas. Contohnya yang ini kan. Jadi kalau kita scroll, si navigasinya tetap ada di topnya, di atasnya. Sementara di scroll. Nah, ini di software settingannya sangat gampang banget ya. Tinggal klik navigation menunya, lalu kita scroll ke bawah, ada pilihan always show the header on top of the screen. Ini toggle-nya kita tinggal aktifkan saja, kemudian klik publish untuk melihat hasilnya. Refresh. Ini sebetulnya dia udah nempel ya, tapi kayaknya ini jadinya maksudnya ini sticknya tuh udah jalan, nah tapi jadinya si hero sectionnya nempel nih ke navigation menunya. Nah, ini kita tinggal tambahin padding aja di atas supaya dia agak turun ke bawah. Bisa di sisi submenunya, tapi kalau ditambahin padding berarti submenunya nanti akan melebar ke bawah, tingginya dia akan lebih tinggi. Nah, mungkin akan lebih bagus kalau si hero sectionnya aja yang padding topnya kita tambahkan supaya dia agak turun ke bawah. Jadi kita pilih yang hero section ini, kemudian di atasnya seperti biasa ada tombol style untuk kita klik. Padding topnya kita tambahkan, misalnya jadi 4 ya. Lalu klik publish. Oke, kita lihat. Kita tambahkan lagi satu menu deh di bawahnya. Gak apa-apa hero juga, nanti kita hapus. Klik publish, lalu kita refresh. Nah, ya, scrollable. Mudah, cepat, dan praktis ya. Tinggal styling aja dan mungkin nambahin link-link. Oke, lumayan ya untuk bikin navigation menu sambil dijelasin hampir setengah jam sendiri. Kalau bikin sendiri mungkin 5 menit selesai ya, tanpa harus ngejelasin. Tapi kan ini sambil ngejelasin jadinya ada waktu tambahan. Oke, mungkin untuk ini saya cukup dulu, nanti kita lanjut ke section berikutnya untuk edit hero section dan section di bawahnya.